Yang melahirkan peradaban tidaklah pantas untuk dilecehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia di channel Pemuda Project. Di sini kami akan membahas dan berisik soal isu-isu yang lagi hangat maupun yang amat kaitannya itu dengan pemuda tentunya. Dan di episode podcast perdana kami ini yang diberi tajuk Dialog Pemuda akan membawakan tema yang sebenarnya cukup berat. Namun insya Allah akan kami bawakan dengan se-enjoy dan se-chill mungkin agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan di Indonesia. Tema tersebut ialah perempuan dan pendidikan. Nah pemuda, kalau kita mau menilai suatu peradaban, tentunya kita harus menilai dari kualitas sumber daya manusianya. Nah, kualitas sumber daya manusia juga sangat ditentukan oleh kedua variabel ini, yakni perempuan dan pendidikan. Perempuan sebagai madrasatul ula atau sebagai madrasah pertama bagi generasi penerus bangsa. Dan untuk pendidikan harusnya itu secara holistik mencakup pengembangan intelektualisme, humanisme, dan spiritualisme. Namun dalam dewasa ini kita kerap menemukan bahwa kedua variabel ini didapatkan masalah atau persoalan yang bertubi-tubi. Perempuan dengan patriarki, diskriminasi, dan juga ketimpangan hak-haknya. Lalu untuk pendidikan dengan kebijakan yang tidak relevan, korupsi yang ada di dalamnya, serta gonta-ganti kurikulum saat gonta-ganti menteri. Oke, untuk saat ini saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh para teman-teman saya dari SMA Negeri 1 Cerme. Karena kurang afdol kalau kita ngomongin soal perempuan tanpa bicara langsung sama perempuannya. Nah, Keiza dan Amel, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah hari ini baik. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. alhamdulillah baik ya. Nah, kemarin kan sudah selesai ujiannya, gimana perasaannya? Ya, kalau perasaan aku sendiri alhamdulillah lega banget ya, karena setelah bertarung selama kurang lebih 1 minggu, bertemu sama banyak sekali soal-soal itu yang bikin kepala rasanya mau pecah. Tapi alhamdulillah udah bisa melewatinya dengan lancar. Alhamdulillah. Tinggal tunggu hasilnya aja, semoga juga lancar hasilnya. Amin. Kumpulkan lalu lupakan. Iya, bener. Kalau Amel gimana? Ya sama kayak Keiza, rasanya tuh lega tapi juga deg-degan karena takut sama hasil nilainya tuh bakal kayak gimana. Tapi harus optimis ya, karena pemuda itu tentunya harus optimis. Dan kita pun sudah mengeluarkan dan juga memberikan yang terbaik, dan insya Allah hasil itu sejalan dengan usaha. Amin. Sepakat, amin. Nah sebenarnya Keiza dan Amel, video ini harusnya itu di-tag pada saat kita lagi merasakan atmosfer emansipasi wanita yang dibawakan oleh Raden Ajeng Kartini. Namun karena ada keterbatasan baik waktu maupun ketersediaan alat, sehingga ada interval yang cukup panjang, sehingga kita mampu untuk bisa men-tag video ini sekarang. Dan alhamdulillahnya sudah terlaksana di hari ini. Nah untuk kita nostalgia sedikit deh, dan mengingat-ingat jasa dari R.A. Kartini ya, soal pengangkatan hak dan juga kesetaraan hak dari perempuan. Kalau menurut Keiza dan Amel, diskriminasi atau hal yang tidak mengenakan yang pernah dialami oleh kalian, dan mungkin dari sudut pandang orang lain, dan terkhusus ya dari sudut pandang laki-laki seperti aku, itu hal yang biasa gitu. Misal ya, di dalam pendidikan sendiri kita sudah kerap menemukan bahwa kesetaraan hak yang didapatkan oleh perempuan itu sudah cukup terjamin. Namun kita tidak tahu di sektor-sektor lain atau bahkan di lingkup yang paling dekat itu kita tidak tahu apakah di situ terdapat diskriminasi atau ketimpangan hak yang kalian alami. Kalau kalian pernah merasakan nggak? Pernah. Ya, pernah. Bisa dijelaskan contoh kejadiannya nggak? Ya. Jadi kalau aku pribadi itu baru banget ngalamin yang namanya catcalling ya. Ini mungkin udah familiar banget ya, bahasa catcalling gitu. Waktu aku sama temanku yang satu kelas itu habis sholat dari masjid di sekitar
Di situ kita lewat lah di depan yang kebetulan itu ada Indomaret di sebelah kanan. Nah aku jalan sama temanku, terus habis itu di depan Indomaret itu ada mas-mas yang lagi duduk. Dia panggil-panggil mbak-mbak gitu, apa Kyuki gitu, aku lupa. Tapi aku dengar kalau dia itu manggil aku sama temanku. Nah tapi habis itu ya aku nggak gubris, soalnya emang tahu kalau mereka itu sukanya gitu. Cowok itu sukanya sekarang kayak gitu. Itu sih. Nggak enak banget sih pasti. Iya benar. Dan terutama ini Keiza, kalau soal catcalling itu benar-benar Iya. kayak udah jadi budaya Iya, dari benar, laki-laki benar, sendiri tuh. benar. Kayak nggak tahu apa motif mereka tiba-tiba Iya, tiba-tiba itu iya kayak gitu. Itu kan bikin yang kita itu jadi ngerasa takut buat lewat jalan itu, ngerasa Betul. nggak nyaman karena Iya. nanti kalau aku lewat jalan situ nanti di catcallingin gitu, nggak nyaman gitu, jadinya nggak enak banget sih, merugikan, benar-benar merugikan. Ada pesan nggak buat mereka yang suka catcalling dari pemuda-pemuda yang ada di rumah Iya, ini? pesan buat teman-teman khususnya para lelaki ya yang suka catcalling, please Dengerin tuh. berhentiin catcalling kayak gitu. Itu benar-benar nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, dan benar-benar merugikan kami terutama yang kaum perempuan. Itu sih. Semoga kalian bisa sadar dan bisa berhenti. Amin. Amin. Dan juga catcalling ini sebenarnya sudah masuk ke ranah pelecehan secara verbal juga. Jadi kalian kalau merasa bahwa kalian nggak pernah melecehkan perempuan, tapi kalian itu catcalling, ya sama aja itu. Dan itu juga bisa dilaporkan loh guys. Nah, bisa dilaporkan. Ada UU-nya soalnya. Iya, ada. Kalau Amel gimana? Ada kejadian yang nggak mengenakan nggak? Ada. Oke. Justru aku dari lingkup yang terdekat, yaitu pas ada acara hajatan di keluarga, itu Iya. yang pastinya kan kita sebagai perempuan tuh harus membantu gitu kan, membantu untuk mengupas bawang, membantu untuk mempersiapkan acara tersebut. Terus di saat aku kerepotan kayak gitu, itu ibuku tuh gini, bukan ibuku, saudaraku itu kayak nyuruh aku buat ngelakuin ini, ngelakuin itu, padahal anaknya sendiri cowok dia main HP gini-gini, dibiarin aja, kayak kenapa gak disuruh juga. Terus di situ aku juga komplain, loh iki lho Bu, sepupuku iki lho lapor gak dikongkon gitu loh, kenapa gitu loh, ini baru semuanya itu cewek, padahal ya kalau soal bantu-bantu kayak gitu kan cowok kan juga bisa ngelakuin kan? Sebenarnya bisa. Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa loh. Apalagi bantu angkat-angkat Nah, gitu, kenapa gak aduh. ikut bantu? Justru kalau misalkan bantu tanpa disuruh itu jadi kesan gentleman-nya itu kerasa Iya, banget. Harusnya. Nggak nunggu disuruh dulu. Iya, jadi harus ada inisiatif. wah, sebenarnya. dia bisa inisiatif Heeh. gitu loh. Keren banget sih. Dan untuk budaya seperti itu ya sebenarnya di lingkup keluarga, baik keluarga kita maupun orang lain pun mungkin masih tetap ada. Karena nah itu juga seharusnya paradigma yang diubah dari masyarakat kita, bahwasannya perempuan itu sebenarnya tidak harus identik dengan persoalan-persoalan rumah tangga yang sebenarnya bisa juga dilakukan oleh laki-laki, dan justru malah kesannya itu terlalu berat untuk perempuan dan harusnya diberikan untuk laki-laki saja. Nah itu harusnya untuk paradigma masyarakat kita yang perlu untuk dirubah tentunya. Perlu banget sih. Betul, betul, betul. Oke, Keiza dan Amel. Nah, Keiza dan Amel ini teman-teman dan pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia, termasuk perempuan yang sangat tangguh menurut saya di sekeliling saya yang saya temukan di lingkup persekolahan saya. Jangan besar kepala dulu. Oh iya, iya. Tapi benar, mereka itu termasuk wanita atau perempuan yang tangguh, juga berani untuk menyuarakan dan juga berbaik hati dalam meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Walaupun dengan bahasan yang sebenarnya sepele, namun penting untuk kita suarakan karena kebanyakan dari perempuan zaman sekarang itu benar dirinya merasa terbebani, namun mereka tidak punya ruang untuk bersuara maupun berpendapat. Nah, tujuan dari podcast ini juga dalam membantu memberikan ruang kepada para perempuan agar bisa untuk menyuarakan apa yang sebenarnya mereka rasakan dan itu gak mengenakan bagi mereka. Dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Nah. Anggap aja kita ini perwakilan dari para perempuan. Nah, betul. Pasti sama kok, insya Allah. Iya. Karena kita ya ngomongin yang general dan pastinya juga ada di dalam masyarakat nyata tentunya. Nah, Keiza dan Amel, kalau dari data yang aku dapatkan ya, itu banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia ini yang
bekerja dalam sektor non formal, yang artinya sekitar ada 89% wanita yang bekerja di Indonesia itu dalam sektor non formal atau pekerjaan rumah tangga. Nah, sektor formal antara lain ya seperti duduk di singgasana parlemen, lalu ada duduk di kantoran juga. Nah, itu termasuk sektor-sektor formal. Yang artinya kita di sini dapat diartikan juga bahwa perempuan ini kurang mendapatkan kesempatan dalam pekerjaan formal, yang artinya sedikit sekali peran mereka dalam kontribusi negara, terutama di ekonomi soal pekerjaan formal. Nah, kalau dari data tersebut ya, menurut Keiza dan Amel, sebenarnya posisi mana sih yang harusnya diisi oleh perempuan untuk berperan dalam berkontribusi, ya paling kecil ya untuk lingkup masyarakat, lingkup keluarga, lingkup masyarakat, bahkan sampai ke lingkup yang besar ya, itu lingkup nasional. Kalau dari aku dulu ya, kalau menurutku perempuan itu bisa jadi apa saja yang mereka mau. Dan meskipun perempuan itu menjadi ibu rumah tangga, mereka tetap bisa berkontribusi bahkan untuk negara juga. Karena ketika perempuan itu merupakan perempuan yang terdidik, mereka juga bisa mendidik anak mereka dan bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang insya Allah akan memberikan kontribusi besar untuk Indonesia. Insya Allah. Amin. Jadi nggak ada kata kalau perempuan itu kan kadang kan ada ya, kalau yang udah berumah tangga dia itu nggak punya kesempatan buat ngejar betul pendidikannya. sekali. Ya. Itu yang Padahal seharusnya antara pendidikan sama menikah itu kan bukan hal yang harusnya dipilih gitu loh. Itu mereka itu bisa bersejajar. Nah, Dan herannya itu kenapa kadang tuh yang dikasih pertanyaan itu cuman yang perempuan. Iya. Kamu mau lanjut sekolah apa kamu mau nikah gitu Nah, kan. iya, iya. Yang laki-laki tuh jarang Kenapa banget kok gitu. nggak dapat laki-laki yang pertanyaan kayak iya. gitu. Iya Nah, benar-benar. tapi sebenarnya dua hal itu tuh bisa sejajar asalkan kita itu tahu mana prioritasnya, tahu mana yang harus dilakuin dulu, mana yang harus ditinggalin buat penuhin satu tugas dulu gitu. Jadi semuanya itu bisa kalau kita itu sadar dan tahu prioritasnya gitu. Terus juga nikah itu sebenarnya tentang kesiapan diri kita dan juga waktu yang tepat gitu. Nah, Jadi ya antara pendidikan sama menikah itu tadi itu masih bisa. Jadi perempuan yang udah menikah itu masih punya kesempatan buat ngejar pendidikannya asalkan dia itu tahu prioritasnya itu yang mana. Nah, ini kan tadi kamu ngomongin konteksnya itu soal pendidikan dan menikah itu sebenarnya bisa dilakukan secara Iya, bersamaan. bisa. Nah, kalau misalkan ada nih satu perempuan yang sebenarnya itu nggak mau menikah terlebih dahulu dan mau terus untuk ngejar karirnya. Nah, menurut kalian gimana? Bisa nggak kalau seperti itu? Sebenarnya itu juga ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya, tergantung iya. ke pribadinya lagi gitu Pribadinya ya. lagi. Karena kadang itu juga ada orang yang butuh someone lagi gitu, butuh someone to talk. Jadi dia tuh nggak bisa hidup sendirian gitu. Ya, I see. Semandiri apapun pasti juga perempuan ini pasti butuh orang lain gitu. Jadi semuanya itu balik ke pribadinya masing-masing. Mau terus-terus ngejar pendidikan dan mengesampingkan urusan pernikahan atau mau balance itu sebenarnya tergantung sama pribadinya sendiri. Tergantung Iya. pribadinya Dan masing-masing. tergantung sama lingkungan dan support keluarga juga itu Iya penting. betul. Sepakat. Iya. Dan juga ya untuk perempuan yang sebenarnya ada nih karir yang begitu besar dalam dirinya yang ingin untuk dicapai, namun karena ada tekanan-tekanan sosial yang mengharuskan mereka untuk menikah. Pesan dari aku ya, itu tetap pada pendirian kalian. Apapun yang sekiranya terbaik buat kalian, itulah yang kalian pilih. Kalau misalkan memilih karir terlebih dahulu menjadi jalan terbaik bagi kalian, ya tekuni itu. Jangan jadikan omongan orang lain itu sebagai pelarian kita untuk tidak percaya pada diri kita sendiri dan pilihan dari diri kita sendiri. Kalau misalkan menikah menjadi pilihan yang terbaik bagi kalian, nah insya Allah itu pun akan menjadi jawaban dari Allah maupun sebagai jembatan dari kalian yang mungkin jawaban dari Tuhan atas doa-doa yang kalian panjatkan. Dan tidak harus untuk langsung eksplisit banget mengejar cita-cita selain daripada tidak menikah, namun bisa kok seperti yang tadi Keiza katakan, dengan mengejar mimpi, mengejar karir dengan bersamaan, yaitu menikah. Iya.
Dan sebetulnya kalaupun kita udah menikah, itu kita juga harus tetap belajar. Betul. Ya, jadi Betul. manusia itu kan harus belajar Mm-mm. terus, belajar terus. Aku pernah dengar kayak gini. Kalau kita berhenti belajar, berarti sebenarnya kita itu lagi menggali kuburan kita sendiri. Oh, Kalau kita I berhenti see. belajar, berarti kita mempersiapkan diri untuk mati. Mati. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kita nggak belajar, kita bakalan digantikan sama mereka-mereka yang lebih siap dan yang lebih belajar. Iya, iya benar. Betul. Seperti itu. Dan ini juga tentang pendidikan juga ya. Pendidikan itu kan nggak hanya tentang formal, bukan pendidikan formal yang Iya, hanya benar, sekedar Iya. sekolah. Iya. Pendidikan dan ujungnya dari pendidikan itu adalah karakter. Pasti. Ya, karakter. Betul, betul, betul. Nah, jadi kalau misalkan perempuan itu nggak punya pendidikan, berarti nggak punya karakter gitu. Dan karakter itu tadi didapat dari yang namanya pendidikan itu. Benar. Jadi Benar. jadi pendidikan itu benar-benar penting banget. Mm. Dan nggak hanya perempuan, laki-laki juga. Tapi kalau bisa perempuan itu pendidikannya itu lebih banyak. Betul. Karena yaitu tadi perempuan juga merupakan madrasah ula, madrasatul ula itu Mm-mm. madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu. Jadi orang tua ini tadi yang akan melahirkan anak-anak yang bagus gitu. Anak-anak yang benar-benar keren. Berkualitas, Iya. iya, betul. Makanya kadang kita juga sering banget dengar kayak anak hebat terlahir dari ibu yang Ibu hebat. yang hebat. Iya, ya kan? Iya. Ya, betul kan? Nah. Ya, ya itu tadi soalnya ya ibu itu tadi yang memberitahu kita sebagai anak ya mana yang baik, mana yang buruk gitu. Pasti. Mereka membimbing. Kenapa nggak ayah gitu? Ayah juga berperan. Cuman Iya. waktu ayah di rumah itu nggak sebanyak ibu di rumah gitu Betul. kan. Apalagi Betul. kalau udah capek gitu. Jadi ya hak mengasuh anak itu sebenarnya peran orang tua juga penting. Tapi yang lebih banyak itu di tangannya ibu. Nah. Nah itu jadi itu mengapa perempuan itu harus punya pendidikan yang cukup yang tinggi yang luas. Benar. Walaupun ujung-ujungnya itu bakal di dapur ya guys, Iya. tapi Nah. tetap aja kita tuh harus sebagai perempuan tuh harus menuntut ilmu yang setinggi-tingginya Iya, untuk betul, melahirkan betul. generasi Setuju. yang cerdas juga. Betul. Nah itu juga bisa jadi motivasi loh bagi Iya. kebanyakan perempuan di Indonesia ya. Terkhusus pada yang pengen untuk mempunyai anak ya, Iya. anak yang berkualitas tentunya, bukan yang Iya. child free, Iya, bukan. iya, bukan yang child free. Tapi yang ingin punya anak dan anak tersebut itu berkualitas dan berguna bagi nusa dan bangsa. Tidak sebatas hanya pemberian nama yang bagus, Iya, namun betul. juga ya termasuk asupan gizi Iya. sampai pada asupan moral. Iya benar-benar. Heeh, benar, asupan betul. moral Benar yang banget. berkualitas. Hmm. Jadi seharusnya ya, ini kalau mau menjadi orang tua dan Iya. terkhusus pada menikah, itu bukan tentang kesiapan umur atau standar umur, Iya, namun dari benar. kesiapan pribadi. Benar banget. Banyak banget orang yang mungkin sudah umur 25 tapi 30 tapi Iya. tidak mempunyai Dirinya itu pendidikan. belum siap gitu. Sebenarnya belum siap dalam dirinya untuk mengurus satu keluarga, ya anak tersebut ya. Itu sih. Jadi ya selain kita bermimpi untuk karir tadi ya, seharusnya bisa kok untuk berpendidikan dan belajar itu digabung dengan menikah sebenarnya. Iya, Itu kalau dari bisa, pandangan bisa. kita. Iya. Namun kalau bisa fokus ke salah satunya ya Iya, terserah. terserah kalian. Tapi memang bagusnya itu juga fokus ke salah satu, kemudian apabila sudah siap Siap. dalam pribadinya masing-masing, nah jalankan perintah Tuhan atau sunnah Rasul. Iya, benar banget. Nah, Amel dan juga Keiza, kan tadi sudah aku bilang ya bahwa ada beberapa dari teman-teman perempuan kita di luar sana yang memiliki atau mendapatkan tekanan-tekanan sosial untuk menikah. Dan dari data yang aku dapatkan sendiri ya, umur 16 sampai 18 tahun ada sekitar 26% dari perempuan di Indonesia yang sudah menikah. Kan ya mungkin bisa untuk, tapi ya pasti akan bebannya menjadi lebih berat Iya, gitu. lebih berat. Iya. Sebelumnya dia mengurusi hanya dirinya Iya, sendiri, benar. namun dengan menikah dia jadi mengurusi orang lain gitu juga, kan. bertanggung jawab atas Keluarganya. orang lain juga. Nah, pesan dari Keiza dan Amel untuk para perempuan dan wanita-wanita yang ya boleh seumuran juga dan di atasnya lagi yang mempunyai mimpi untuk berkontribusi dalam pembangunan negara ini khususnya, dan juga untuk dirinya sendiri dalam meraih mimpi dan cita-cita di bawah tekanan dari sosial. Untuk Amel dan Giza.
Ambil dulu. Apa boleh diulang pertanyaannya? Oh, ya. Jadi pesan ya untuk para perempuan dan juga wanita di Indonesia, terkhusus mereka yang sebenarnya mempunyai mimpi yang besar banget dalam diri mereka, namun karena tekanan sosial, mereka juga dipertemukan dalam persimpangan jalan antara menikah atau memilih karir mereka. Gitu. Ada pesan nggak dari kedua mereka? Kalau pesan dari aku buat kalian boleh kok bersedih dulu karena pastinya kita pas punya mimpi yang besar dan kita ada di persimpangan jalan harus memilih salah satu jalan, pastinya kita bakal ngerasa sedih dan kalian boleh banget buat ngerasain sedih itu. Tapi kalian jangan lupa, kalian dengan hanya memilih salah satu jalan atau hanya memilih sebagai ibu rumah tangga, kalian juga bisa kok mencerdaskan anak kalian bisa membentuk generasi yang baik buat negara ini dan kalian juga itu juga sebagai bentuk kontribusi dan pastinya sebagai orang tua juga kalian akan belajar juga dan ya pokoknya kalian tetap semangat dan it's okay to set. Ya. Oke, Ya setuju sih. Apapun itu pokoknya terus semangat belajar aja. Di mana-mana harus tetap belajar. Ya itu tadi belajar nggak boleh sampai putus meskipun kita ada di pilihan yang mungkin nggak kita pilih gitu. Tapi ya kita mau nggak mau ya harus terus melangkah gitu. Karena terus waktu berjalan. nggak akan berhenti. Waktu nggak Ya, akan berhenti kan. waktu Jadi nggak akan terserah mengasihani kita, walau diri kita itu Iya, Ya, benar. Jadi tersakiti. iya betul. Jadi terserah kita mau pasrah, nggak mau bangkit lagi, apa kita mau mukul diri kita kayak ayo terus semangat gitu. Yes. Kayak gini nggak akan berhenti di sini aja gitu. Waktunya masih panjang gitu. Masih panjang Ya banget. jadi kita harus tetap semangat belajar, tetap harus semangat. Ya mungkin kalau mau capek, mau sedih itu boleh ya, boleh. Itu juga sifat wajar yang dimiliki manusia. Kalau Iya. mau bahagia terus, mau senang terus itu kan nggak mungkin, Nggak nggak mungkin, sama betul. sekali. Jadi ya nggak apa-apa buat kalian yang mungkin dihadapkan sama beberapa pilihan dan kalian nggak bisa milih, itu nggak apa-apa untuk istirahat sebentar, untuk memberi ruang kepada dirinya sendiri gitu, nggak apa-apa. Tapi ya jangan lupa untuk terus bangkit lagi. Ibarat kalau misalkan orang yang gagal gitu ya, nggak apa-apa dia gagal 10 kali itu nggak apa-apa, asalkan dia bangkit yang ke-11 kali. Nah, I see. terus juga Keren percaya banget aja sama takdir Tuhan kalau pengorbanan kalian itu pasti akan membuahkan hasil di masa Betul. depan. Betul sekali. Keren banget loh. Wah, jadi memang ya belajar itu nggak akan pernah Nggak akan berhenti. Nggak Betul. akan berhenti. Di pilihan yang terberat pun kita juga harus belajar. Harus belajar, Iya. belajar adaptasi, belajar Pasti. ngambil keputusan, Nah. belajar mengatasi Betul. masalah gitu. Iya. Karena belajar itu kan gak hanya sekedar belajar di kelas, duduk ngedengerin guru ngejelasin gitu. Tapi kita bisa belajar dari mana aja gitu, dari lingkungan yang manapun itu bisa. Dan ternyata ya guru terbaik bagi kita Iya. adalah pengalaman. Dengan pengalaman seberat apapun, kalau kita bisa memaknai dan juga mengambil Iya, pelajaran dari benar. situ, insya Allah kita akan di-upgrade oleh Tuhan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Wih, keren banget Iya. loh. Karena juga Tuhan pun itu nggak akan bawa kita sejauh ini tuh hanya untuk gagal gitu. Wah, ya pasti. Wis. Nah, Ya pasti itu bakal ada hikmah di balik apa yang terjadi hari ini. Mungkin kita belum sadar kenapa sih kok kayak gini, kenapa sih kok gini. Tapi bakal ada pelajaran tersendiri. Pasti suatu saat kita bakal oh iya ya kayak gini soalnya kayak gini gitu. Aku dikasih di tempat ini soalnya kayak gini. Pasti bakal sadar gitu. Mungkin nggak sekarang, tapi kita iya, bakal nggak sekarang. merasakannya gitu. Mungkin nggak sekarang. Asal jangan pernah berhenti belajar untuk Iya. memaknai setiap perjalanan yang telah kamu tempuh. Nah, karena yang menjalani kehidupan kan kita sendiri. kita Hidup kan tentang kita. Nah, Hidup itu tentang betul. Hidup itu tentang kita dan kalau ada waktunya untuk kita kembali ke diri kita, Iya. berikan ruang padanya. Iya. Ruang dengan ya kita kalau mungkin bahasa kerennya tuh self talk lah. Self talk, kemudian self-awareness ngasih gitu ya. kata-kata afirmasi pada diri kita Iya, sendiri. betul. Wah, kamu kuat, kamu sudah Iya. berjuang. Bener-bener nggak nyangka kamu bisa sampai di detik ini. Bener banget. Itu penting banget, terutama kalau kita ya mungkin sebelum tidur itu ya seminimal mungkin kasih apresiasi pada diri kita sendiri karena
hidup ini kalau belum bahagia maka itu belum akhir. Iya. Oke, akhir itu pasti bahagia kok. Akhir itu pasti bahagia. Benar. Jika belum bahagia maka itu belumlah akhirnya. Wis, keren banget. Calon-calon madrasatul ula yang berkualitas. Amin. Nah, dari Keiza dan Amel ini ya, termasuk dari perempuan-perempuan yang benar-benar hebat menurutku. Hebat, terus Terima kasih ya, sebelumnya, gitu ya. hebat, mandiri Ya, dan amin. sejauh ini aku ngobrol sama mereka itu kesannya itu wah keren banget mereka berdua ini. Iya. Keren kok teman-teman. Pribadinya. Semuanya itu juga semuanya keren. Alhamdulillah sama-sama keren kok. Ya, semuanya punya kerennya sendiri. Kita semua yang ada di sini tuh keren semua. Nah, Betul. yang ada di rumah pun juga keren. Iya. Jadi jangan pernah merasa kalian tuh nggak ada apa-apanya itu jangan. nggak ada. Karena kita itu punya kelebihannya masing-masing. Kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Betul. Karena jalan kita pun beda-beda ya. Betul. Ada Jadi yang nggak harus di ikut bidang jalan ini, orang. bidang ini gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kalian itu nggak keren. Kalian semua itu keren, hebat. Kalau mungkin dari kita yang ngerasa kayak belum maksimal ya, mungkin itu kita belum menemukan tempat di mana kita harus berkembang. Iya. Ya kan, betul, pasti kan betul ya? sekali, betul. Karena ya ada tempat di mana kita itu dihargai, ada tempat di mana kita mungkin tidak terlalu dihargai juga. Maka dari itu tetaplah kalian untuk bermimpi dan carilah tempat di mana kalian untuk dihargai. Iya. Betul sekali, betul. Dan semisal kalian tidak menemukan tempat tersebut, ciptakanlah. Woi, ciptakanlah. Iya, benar sekali ya, itu benar sekali. Kalau nggak nemu tempatnya ya kalian yang nyiptakan. Betul. Kalian yang harus Iya. mulai terlebih dahulu. Harus. Karena kita nggak harus kok pasif banget gitu, Iya. menerima semua takdir Tuhan, Iya. menerima semua jalan Tuhan Iya. yang diberikan. Terkadang kita harus cari sendiri takdir yang Tuhan sembunyikan sebenarnya. gitu. Benar itu. Setuju banget, sepakat. Mencari bahkan sampai menciptakan sendiri. Tapi bukan takdir, tapi ya menciptakan sendiri tempat di mana kita Iya. bisa dihargai. Iya. Gitu. Nah, kali ini pasti kan dididik dan juga diberikan pengajaran yang begitu istimewa dari para orang tua. Kalian di rumah tentunya. Iya. Ya tadi ya madrasatul ula ya. Iya benar, alhamdulillah gitu ya. Nah, agar dapat menjadi pribadi yang lebih berkualitas tentunya tidak luput dari peran orang tua, terutama peran dari ibu dalam mengajarkan moral-moral penting maupun juga pengajaran-pengajaran yang mungkin saja anggapan maupun pikiran tersebut itu sampai kita pegang hingga akhir hayat kita. Mungkin dari aku sendiri ada beberapa yang nggak terlalu mengenakan, Iya. yang akhirnya itu membuat aku sadar bahwa oh ternyata ini loh pesan dari ibu. Iya. Walaupun kesannya itu nggak mengenakan ya, Iya. seperti keras, disiplin gitu. Iya benar. Namun dewasa ini tuh kerasa banget gitu. Iya, Efeknya, betul. Iya, impactnya. benar banget itu, Iya. benar banget impactnya itu. Ya, jadi jangan terlalu suzon terlebih dahulu Iya, pada benar. orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik Iya, dari buat anak-anaknya. anaknya pasti. Menginginkan yang terbaik dan mau menjadi yang terbaik untuk Mm-mm. anaknya. Iya, Namun benar. terkadang ada beberapa dari orang tua kita yang mungkin dalam menerjemahkan kasih sayangnya itu belum terlalu lihai gitu. Belum terlalu ahli sehingga yang ditampakkan mungkin kedisiplinannya, kerasnya juga. Namun kasih sayangnya kurang karena sebenarnya mereka itu di dalam hatinya Iya. itu benar-benar sayang kok Iya. sama. Saya itu melebihi alam semesta mungkin. Iya, wis. Baiklah. Namun dalam apa ini memanifestasikan perasaannya dalam bentuk mungkin afeksi secara fisik maupun secara verbal itu kurang. Nah, dari Keiza dan Amel sendiri, seharusnya penting nggak sih untuk bisa orang tua ini belajar dalam menyampaikan perasaan bahagianya, perasaan cintanya kepada anak-anaknya? Kalau menurutku sih penting ya bagi orang tua untuk menyampaikan gimana sih rasa kasih sayangnya. Tapi ya setiap orang tua itu pasti punya cara memberikan kasih yang berbeda. Kayak misal kalau kita tahu ya ada love language, atau kan Yes. itu ada dari Language gitu word ya. of affirmation atau Hmm. dari kata-kata, terus ada dari tindakan, memberi service. hadiah yang Yeah. kayak gitu-gitulah. Nah, jadi orang tua itu pasti biasanya ada orang tua yang gengsi buat ngomong, Mm-mm. tapi biasanya tuh dilakuin dari tindakannya. Dan Mm. walaupun
terkesan kayak kita gak dikasih support atau gimana, tapi walaupun dari tindakan itu udah apa ya, kerasa kayak orang tua itu sayang kok sama kita. Biasanya sih yang ayah ya, Iya. yang sulit menerjemahkan kasih sayang itu biasanya si ayah gitu. Gengsi buat Heeh, ngomong kan itu love you. apa sih yang buat gengsi gitu dari sudut pandang anak itu? Karena tinggal ya sebenarnya kita kan mau juga ya. Iya. Misalnya dikasih word of affirmation Iya. tadi, kata-kata yang mencerminkan kasih sayang dari orang tua itu ingin banget. Tapi dari orang tuanya sendiri gengsi. Jadi ya gimana ya? Jadi harusnya ya untuk orang tua ini juga perlu sebenarnya untuk belajar menyampaikan apa yang dia rasakan sih. Iya. Kalau Kaiza gimana? Dari Kaiza. Ya setuju sih, orang tua juga perlu belajar gitu. Jadi orang tua juga perlu belajar. Salah satu Iya, itu belajar. belajar mengungkapkan Belajar. kasih sayang gitu kan. Atau mungkin bisa saja nih yang tadi kayak katanya Mas Mirza, kayak katanya Mirza yang ditunjukin dengan disuruh disiplin, disuruh apa? Beres-beresnya itu Iya. yang rapi, disuruh gini. Mungkin itu juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang dimana dari para orang tua itu nggak mau anaknya itu menjadi anak yang ini lalai, gitu. Jadi anak yang lalai. iya, Gitu. pasti sih. Karena orang tua kan yang lebih tahu, orang tua lebih tahu gimana apa yang mereka udah lalui gitu. Dan sebagai orang tua kan pasti mau ya anaknya dapat yang terbaik. Pasti. Nah mungkin dari hal-hal tersebut kayak nyuruh kita disiplin, nyuruh kita kerja keras, nah pasti di situ bakal ada hasil yang sama dengan perjuangannya gitu. Dan harapannya orang tua itu pasti pengen anaknya itu dapat yang terbaik gitu. Nah yang terbaik itu tadi bisa didapatkan dari yang namanya disiplin, dari namanya kerja keras gitu. Jadi orang tua itu pasti sayang ke kita gitu. Cuman ya itu cara menunjukkannya yang beda gitu. Atau mungkin ya dua tadi, ayah sama ibu, yang satu nyampain kasih sayang dengan kayak word affirmation, act of service ya. Yang ayah ini bisa kayak didik dengan disiplin dengan iya. kerja keras, dengan pentingnya berjuang gitu. Penting banget sih ya. Jadi harus seimbang ya Iya, antara harus pilih. pendidikan kedisiplinan dengan Iya. kasih sayang juga. Iya benar. Kalau untuk ayah ya misalkan, nah sebenarnya dalam lubuk hatiku itu pengen banget sih untuk walaupun nggak secara langsung diomongkan secara tadi ya, secara eksplisit word affirmation, yaitu kasih sayang yang benar-benar diungkapkan melalui kata-kata. Iya. Namun seenggaknya kita ya diberikan waktu bicara berdua sama Iya. ayah. Kan itu benar-benar Iya, iya. pengen banget lah Iya, bicara berdua benar-benar. sama ayah, bicara berdua sama ibu buat ngomongin hal-hal yang nggak harus yang benar-benar serius juga. Iya, Bicara yang santai. ringan-ringan itu sebenarnya kita udah bahagia banget sih sebenarnya. Bener-bener kayak makan sama keluarga. Iya benar. Tapi kalau enak ya ngobrolin hal berat juga sih. Deep talk. Deep talk, pasti deep talk. Karena kita selaku anak-anak dari mereka ya itu pasti nggak bisa dalam menemukan jalannya sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Benar sekali. benar. Itu benar banget ya teman-teman. Kalau kita menemukan jalan yang mungkin berliku-liku sampai persimpangan yang benar-benar banyak banget persimpangannya, itu memang benar-benar harus ada peran orang tua di dalam. Harus ada tangan orang tua yang ikut menuntun jalan anaknya. Nggak boleh langsung ya dilepas langsung. Ya kalau kamu wis milih-milih diri sakarmu kan Iya. kita yang jadi bingung. Iya. Apa sih yang mau dari orang tua kita? Apa sih yang diinginkan dari orang tua kita? Jadi ya untuk pesan ya dari aku untuk kita semua yang insya Allah menjadi calon-calon orang tua itu perbanyak untuk diskusi sama anak-anaknya juga. Karena kita pasti butuh wejangan, Iya, butuh apa ini nasihat dari mereka tentang apa yang seharusnya kita pilih untuk kedepannya. Setuju nggak? Setuju. Atau malah yang menakutkan itu yang ketika kita benar-benar dilepas sama orang tua gitu ya. Bener-bener. Dia nggak mau milih ini. Bebas tapi kebablas. Iya, tapi kebablas benar. Kayak ya udah orang tua bilang sesukamu, semaumu. Nah, Jadi tapi jadinya malah bingung. iya, kan? orang tua juga nggak beri Gimana gitu? batasan, nggak beri portal. Aku boleh nggak ngelakuin ini, aku boleh nggak ngelakuin itu gitu. Dari orang tua, ya udah sesukamu. Itu malah yang jadi bahaya, yang jadi ketakutan sendiri dari anak-anak. Jadi kalau kita mungkin melakukan sesuatu dan itu dilarang oleh orang tua, itu mungkin ya ada kebaikan gitu loh di belakangnya gitu. Bu, jangan ngerasa oh aku dilarang kayak gini,
oh orang tuaku kok gak beri aku kebebasan ya, oh kok aku kok dilarang-larang terus ya. Dan akhirnya nanti ngerasa kayak strict parent gitu. Padahal orang tua itu memberi batasan sesuai umur kita. Iya, Nah. betul. Karena nanti di waktu yang tepat kita juga akan merasakan hal-hal itu kok. Jadi Iya. tenang aja. Nanti bakal ada waktu yang tepat gitu. Buat merasakan dampaknya Mas. Iya, merasakan hal-hal. Nggak harus yang sekarang kita kok. nantikan. Nggak Iya, harus bener. sekarang. Malah kadang itu kalau misal ya, ini juga dari pengalamanku sendiri. Oh, justru malah lebih Iya. enak kalau Dari langsung dari pengalaman. pengalaman. Orang tua itu nggak ngebolehin buat main jauh. Main jauh dalam artian kayak sampai keluar kota atau Bener-bener. deket-deket aja lah, kayak ke Gresik kota gitu ya. Kita kan di Gresik. Iya. Di Gresik yang bagian jauh banget dari kota. Nah, sekedar pergi ke Gresik kota pun itu masih sama orang tua itu nggak dibolehin. Nggak dibolehin. Iya. Bahkan sampai sekarang gitu masih Iya, nggak sampai boleh. mungkin besok. Jadi ketika teman-teman tuh boleh kemana-mana gitu Iya. kan. Ya mungkin besok. Tapi nggak dibolehin buat main sendiri gitu. Dibolehin kalau ada urusan sekolah, sama kalau keluarnya sama orang yang lebih besar, Oh. saudara, kayak saudara, Iya. ya orang yang lebih besar dari aku gitu. Dan ternyata hal-hal itu tuh beneran, efeknya itu beneran, waktu aku ngerasain itu beneran, oh seseru ini keluar kalau diizinin, kalau sama orang yang tepat, gitu loh. Iya. Kalau dibolehin keluar sama orang yang tepat dan orang tua itu udah tahu orangnya itu enak banget, kita ngerasainnya enjoy, kita bisa bikin momen. Dan kalau misalkan kita pergi keluar ya, itu nggak jauh-jauh dari yang namanya foto ngupdate foto Iya, buat pasti. mengenang Perempuan pasti momen. itu. Nah, Betul. nah kadang kalau misalkan kita keluar sama teman, kita itu nggak mendapatkan teman yang bisa dalam hal itu gitu. Beda lagi kalau sama saudara atau sama orang yang udah kita kenal. Yang iya. Ya jadi ya dampaknya itu bakal kerasa senengnya, bakal kerasa happy-nya. Oh, kita lihat bahwa ekonomi di Indonesia itu belum bisa dikatakan baik dan cukup untuk bisa membiayai kuliah anaknya yang dalam datanya itu bisa sampai 200 juta. Iya, itu mahal banget. Mahal banget Aduh. sih. Ya ampun. Pendidikan itu. Misalkan gajinya cuma ya Nah itu dia. UMR 5 jutaan. Iya. Terus malah dikasih UKT yang benar-benar tinggi banget kan, ya kasihan si orang tuanya juga ingin anaknya berpendidikan tinggi, malah pemerintah kita yang justru kamu nggak boleh berpendidikan, seakan-akan kamu nggak boleh berpendidikan nggak tinggi. boleh. Dibataskan gitu ya. Justru kayak orang yang kaya itu bolehlah, malah kayak kembali ke zaman dulu Iya, gitu. malah yang kaya itu, wes kamu yang kuliah aja, biar yang itu, Yang pribumi biasa nggak usah. tuh, Boleh yang kayak aja gitu. yang orang-orang kaya aja, yang ini ya kesampingan dulu bisa Nah, jadi iya. buruh lah. Nanti aja gitu. Nah, kalau kita sadari juga ya, kebanyakan loker-loker sekarang atau lowongan kerja itu Nah. ya syaratnya Itu paling basic lah. S1. Minimal S1. Nah. Dan S1 masa kita dapatkan di Dan SMA? S1 itu pun belum tentu dapat kerja, guys. Yang kalau Yang enggak S1 gitu. Jadi menurut kalian ya, seharusnya gimana sih peran dari pemerintah itu sendiri dan seharusnya idealisme dari pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Kalau berkaca dari tujuan dari Indonesia ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalian itu gimana pandangannya soal peran pemerintah ini dalam mengatur kebijakan-kebijakan tadi ya yang sekiranya memberatkan untuk rakyat bawah soal pendidikan? Gini, kalau menurutku ya, pendidikan ideal bagi setiap orang itu pasti berbeda. Walaupun ada di negara yang sama, tapi pasti bagi setiap orang itu berbeda Iya, pendidikan pasti yang berbeda. ideal gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri setiap ganti menteri itu Aduh. pasti ada ganti kurikulum. Gitu. Ya karena ada uang di dalamnya. Iya. editor mana? Heeh. Bahaya ini editor. Oke, lanjut Amel. Jadi kayak setiap menteri itu ganti, kurikulumnya tuh ganti juga. Kenapa kayak gak dibuat sistem pendidikan yang realnya itu yang kayak gimana sih? Karena apa ya? Pasti ya itu tadi kayak setiap orang itu punya standar ideal pendidikan yang berbeda-beda. Dan juga kalau misalnya pemerintah itu menuntut tenaga pendidik untuk apa ya? Untuk harus standar seperti ini, harus standar seperti ini. Yang pertama dulu itu tolong naikkan gajinya dulu. Karena kita itu tidak bisa, karena Iya. guru itu ya guys, itu enggak yang apa ya? Guru itu enggak cuma hanya bisa
pengabdian. Kayak gak bisa hanya pengabdian Nah, aja, tapi juga iya. untuk memenuhi kebutuhan itu juga dibutuhkan gaji. Nah, kalau kalian mau guru yang standarnya tinggi ya silakan kalian penuhi dulu upahnya itu, Iya, seperti itu. Nah, juga ya Amel ya, betul banget soal ya upah yang terlalu minim bagi para tenaga pendidik kita. Nah, kalau misalkan mau menaikkan kualitas dari tenaga pendidik, ya naikkan dulu lah timbal balik Iya. untuk mereka. Bener banget itu. Dan termasuk ini ya, guru itu memiliki dan dibebankan kewajiban yang benar-benar berat banget. Selain daripada kewajiban utamanya yaitu mengajar, dia juga diberikan kewajiban untuk mengurus administrasi siswa, mengurus nilai-nilainya, bahkan sampai mengurusi masalah dari siswanya. Benar-benar Ya itu ya Allah. banyak banget gitu loh Guru yang itu- dibebankan pada guru. Dan guru itu juga untuk mencerdaskan bangsa ini. Kenapa malah upahnya itu ya? Iya. Ya termasuk ya, ini kita ngomongin fakta. Ya fakta. Dan data yang aku dapatkan juga, tenaga pendidik kita itu benar-benar dari data yang aku dapatkan, entah dari OEC itu ya, ternyata tenaga pendidik kita itu termasuk dalam tenaga pendidik yang diberikan gaji yang minimum Minim. dibandingkan Minim dengan banget. negara-negara lain. Minim banget. Jadi ya seenggaknya pemerintah kalau misalkan mau untuk benar-benar mencerminkan dari tujuan bangsa Indonesia yang benar-benar sudah jelas termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, setidaknya dengan kejelasan alokasi 20% dari APBN itu harus jelas gitu. Enggak. Iya, benar. Sebenarnya kan ya kalau kita cari dalam data alokasi APBN yang dikelola oleh sekolah-sekolah, ya seharusnya banyak yang dialihfungsikan berwujud dan itu mendukung fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Gitu seharusnya gitu. Dengan langkah yaitu ada kejelasan alokasi APBN. Iya. Seenggaknya gitu. Nah, ya tadi ya termasuk dalam idealisme dari pendidikan di Indonesia. Iya. Ya seharusnya seperti itu. Kalau dari Keiza, Kalau dari aku pribadi ya, itu tadi pertanyaannya Mirza kan tentang kenaikan UKT sama Iya. ini gonta-ganti ideologi pendidikan. Pendidikan. Ah. Sebenarnya kenapa sih kok Indonesia ini kenapa gitu loh, kita kadang tuh juga bertanya-tanya kenapa sih kok nggak bikin kurikulum jangka panjang Nah, minimal 20 tahun Nah. atau berapa gitu loh. Oh, Biar iya, kalau iya. kalau ganti presiden, ganti menteri itu kurikulumnya itu nggak ikut ganti gitu. Masih Iya, bisa lanjut. benar. Iya, masih bisa lanjut gitu loh. Jadi yang Ya, pertama itu ya bikin kurikulum dulu jangka panjang sekitar itu. Terus habis itu termasuk yang ke guru tadi ya, nyinggung soal guru. Itu gini, kalau misalkan guru PNS gitu ya atau guru apa lah yang bukan honorer gitu. Itu kan pasti kan kalau udah PNS kan udah mengabdi 5 sampai 6 tahun. Iya. Dan pasti juga dari hal-hal yang berat-berat itu. Jadi hal-hal yang pasti lama banget ya. Iya. Nah, terus juga kadang itu sekolah-sekolah ini kan ada sih yang di pedalaman ataupun ada yang di sini, ada yang di kota, ada yang di pedalaman gitu loh. Nah, kenapa guru-guru yang favorit itu ditaruh di sekolah yang favorit juga? Akhirnya sekolah yang favorit itu ya itu terus sekolah yang favorit ya Iya. favorit terus. Jadi sekolah-sekolah yang lain itu nggak dapat bagian, nggak dapat jatah dari guru favorit buat bantu sekolahnya biar bisa jadi sekolah yang favorit gitu loh. Nah, harusnya pemerataannya itu juga rata. Nah. Di situ juga terkait gaji guru yang tadi itu ya, sebaiknya gaji guru itu diberi lebih banyak karena juga tugasnya itu juga banyak gitu loh, nggak Betul. hanya mendidik tapi juga membentuk karakter-karakter kita. Nah, gitu. benar. Yang paling penting justru itu sebenarnya. Iya, dan juga kadang itu beberapa orang tuh kalau misalkan ditanyain pekerjaannya apa gitu, dia itu jawabnya itu kayak nggak bisa los gitu, mungkin ada rasa minder sama orang-orang yang punya pekerjaan di kantoran. Iya, paham. Ya maksudnya kayak pekerjaanmu apa gitu, pekerjaanku guru, kerjaanmu apa gitu, kerjaanku Iya, ini kerja di benar-benar. tambang, kerja di sana di sana. Nah jadi yang bilang kerjaanku itu guru itu kadang itu bisa jadi mereka tuh minder gitu buat jawabnya.
Karena Padahal di negara-negara yang lainnya, kalau kalian bilang pekerjaannya guru itu benar-benar diapresiasi banget. Prestisius Iya, banget, iya, ya. iya, itu benar-benar diapresiasi banget daripada yang lain-lainnya. Soalnya itu tadi mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu Susah sendiri. sih. Jadi kuncinya peradaban ya memang ada di Iya. guru sebenarnya. Iya, Ya. itu. Kualitasnya memang gitu Terus kan. juga terkait sistem pendidikan di Indonesia itu ya, Hmm. kita juga sadar kan kalau dari TK sampai SMA itu kita berkutat dengan yang namanya ujian belajar. Ujian belajar. Kelulusan ujian belajar. Aduh. Kamu bisa lulus kalau kamu Bener, ujian. bener. Ujian, Kayak gini gitu ya. Nah, sedangkan kemarin aku sempat baca di salah satu website Iya. Quora, kalau kalian tahu ya. tahu. Ya. Baca kalau perbedaan pendidikan di Eropa sama di Indonesia Iya. itu beda banget kan. Beda banget. Dan setelah aku baca dan aku pahami, ya itu benar. Soalnya di perguruan tinggi pun di Indonesia kita disuruh kayak bisa memanfaatkan skill yang kita punya, bisa memanfaatkan apa yang kemampuan yang kita punya. Iya. Sedangkan hal-hal yang tersebut itu didapatkan dari SMA, Iya. SMP, SD. Betul, betul. Kalau kita hanya berkutat ke Ujian. belajar dan Heeh. ujian, terus kapan kita dapat hal-hal kayak gitu Hmm. gitu? Harusnya mulai dari SD, SMP, SMA kita udah dilatih buat hal-hal kayak gitu. Jadi nanti di kuliah, waktu kita jadi mahasiswa, itu kita udah bisa nerapin, udah bisa core skill gitu. Iya. Nah, nanti biar waktu kerja, karena dengar-dengar perusahaan-perusahaan sekarang itu yang ditanyain kan kemampuanmu apa, Iya, skillmu betul. apa gitu kan. Nah, jadinya ya itu tadi gitu. Jadi sebenarnya harus diubah paradigma setiap jenjang sekolahan Iya, betul. dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan. Iya. Karena tadi ya seperti yang Keiza katakan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang justru bukan lagi mempedulikan ijazah karena sudah bertebaran banyak. Iya, betul, iya. Apa prestisiusnya Iya, gitu. gitu. Nggak ada spesialnya. Yang sekarang malah disoroti adalah kemampuan Iya, atau skill. kemampuan. Nah, itu kita dapatkan dari SMP, SMA. Nah, maka dari itu seharusnya kayak gini. Kalau dari sudut pandangku ya, kalau SD itu memang kita bisalah diajarkan untuk pengetahuan-pengetahuan dasar serta moral bermasyarakat. Iya, itu penting banget. Kemudian di SMP bisa lanjut juga untuk pengetahuan yang lebih umum. Bener. Lalu SMA ini baru Iya. menjurus ke arah dimana kamu itu Mau jadi apa? mau jadi apa dan Mau tentu jadi apa? Gitu. kalau mau jadi apa pasti ada skill yang ditingkatkan. Iya, gitu. bener. Dan- Bukan berkutat lagi ke Iya, ujian. bisa- Apa-apa ke ujian lagi. Kamu bisa lulus kalau ujian. Iya. Bener. Di beberapa universitas itu juga ada kemarin aku baca yang ujian kelulusannya itu Bukan didapatkan dari ini kayak kamu gelar pameran. Oh Kamu ya, bukan gelar lagi skripsi show, gitu ya. Iya, Heeh. kamu gelar show, kamu gelar pagelaran, gelar kayak gini. Gitu. Terus juga mungkin apa ya kayak skill-skill bisnis gitu mungkin. Oh iya. Juga penting kan? Iya. Ya, soalnya itu tadi sudah tahu pendidikan itu mahal. Gitu. Jadinya ya kalau kamu mau dapat pendidikan yang bagus, jadi effortnya juga harus lebih banyak. Harus. Nah, Sip. Tuh. Terus Ya. sih bentar-bentar. Oke. Terus kalian pernah nggak sih kayak ngelihat video konten-konten di YouTube dari influencer yang kuliah di luar negeri, yang di Eropa khususnya, itu iya. ngerasain banget antara perbedaan pendidikan di Indonesia Mhm. dan pendidikan di Eropa. Kalau di Eropa itu bener kalau katanya Iya. Keiza tadi, lebih diajari hal yang nggak soal belajar ujian, tapi juga kritis menghadapi Iya, soal bener. persoalan. Benar. Betul. Kritisnya tuh sebenarnya. Iya. Bener-bener kayak gitu. Soalnya kan gini, kalau misalkan belajar ujian itu kan bisa nyontek mungkin pakai AI secara Iya, benar. tapi kalau kemampuan kritis Kritis kemampuan iya, harus berkomunikasi, diasah kemampuan- kan itu. Iya, itu kalau nggak kita yang asah, Nggak bisa. Iya bener. nggak bisa dimanipulasi sama AI sama nyontek-nyontek itu nggak bisa. Jadi harus pure kita sendiri yang mengasahnya. Nah, soal ini juga tadi yang Menteri Pendidikan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Menurutku Iya. itu apa ya? Ketika menteri itu mau membuat kurikulum yang lebih baik, itu jangan fokus ke yang ada di kota saja. Kayak misal Iya. kurikulum Betul. yang sekarang ini ya, sebenarnya itu menurutku udah bagus. Kayak menurutku udah lebih baik daripada sebelumnya, tapi kurang bisa diterapkan di daerah-daerah Nah. pelosok gitu. Karena apa? Karena mereka masih gak punya fasilitas buat menerapkan kurikulum merdeka.
Mm-mm. Ya, seperti itu. Oh, iya. Terima kasih Amel dan Kaiza yang telah banyak meluangkan waktunya. Mungkin hampir 1 jam kita ngomong tadi Iya, ya. tapi nggak kerasa Nggak ya. kerasa, dan bener-bener soalnya seru banget. Dan insya Allah yang kita omongkan itu daging semua ya pasti. Nggak hanya omong kosong yang tanpa dasar, tapi insya Allah ada dasarnya dan bisa untuk menjadi kritikan dan suntikan bagi para pemerintah kita dalam membuat kebijakan dan juga aturan-aturan yang relevan dengan yang terjadi di lapangan aslinya. Dan tentunya untuk mengakhiri perjumpaan kita ya, untuk podcast kita, jangan lupakan bahwa semua mata tertuju pada Rafa. All eyes on Rafa. Dan Papua. Dan Papua Dan Papua, juga. dan Papua. Kita mendukung kemerdekaan dan juga kedamaian bagi saudara-saudara kita di Palestina dan juga hak-hak suku-suku pedalaman, suku-suku adat yang ada di hutan Papua untuk dapat terus di sana dan mengembangkan dari wilayah-wilayah mereka, bukan justru malah digunakan sebagai komersil bagi para pencari duit tentunya. Iya, benar-benar. Ya, terima kasih Amel dan Kaiza. Dan terima kasih juga para pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia yang Iya. juga meluangkan waktunya dalam mendengarkan podcast hari ini. Dan saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. See you pemuda. See you. Jujutsu guys. Wis.